Selamat buat kita semua. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin berbicara tentang apa yang sedang terjadi soal perdagangan ilegal manusia yang sedang viral di media sosial. Tema paling utama bagi saya adalah perdagangan manusia juga terjadi dalam wilayah kita sendiri atau antara wilayah di Indonesia yang begitu luas. Provinsi NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu menerima berita duka dan peti jenazah orang-orang yang ditipu oleh para pedagang manusia ilegal. Apa yang terjadi dengan NTT? Apakah masyarakat kita begitu gampang tertipu dan tergiur dengan janji yang muluk-muluk dari orang-orang yang ada dalam praktek perdagangan manusia ilegal? Mungkin orang-orang NTT belum paham atau sudah ada usaha, namun praktek itu belum menyentuh apa yang dibuat atau apa yang diinginkan oleh masyarakat NTT. Atau sosialisasi tentang hal ini belum begitu mendalam, belum begitu menyeluruh, belum begitu tepat. Perlu ada kerja atau sistem yang lebih tepat. Saya melihat bahwa masyarakat NTT yang terjerumus dalam tipuan orang-orang tertentu itu karena janji-janji muluk soal perlindungan, jaminan dan gaji yang besar serta pembicaraan atau komunikasi antara mereka yang ada di luar negeri atau mereka yang ada di wilayah lain di Indonesia berbicara dengan orang yang ada di wilayah lain, menceritakan bahwa di sini kerjanya baik, ada banyak peluang untuk berkembang dan dapat uang yang begitu banyak. Komunikasi-komunikasi ini juga bisa mempengaruhi orang-orang kita karena orang-orang kita bisa percaya lebih gampang kepada orang-orangnya sendiri. Di sini orang tidak melihat lagi pemerintah itu dia buat bagaimana atau bagaimana organisasi-organisasi itu bisa membantu atau memberi jalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Dalam prakteknya sudah banyak orang yang menjadi korban. Stop sudah. Jangan ada lagi berita duka soal itu. Kita perlu membuka diri dan bercermin dari pengalaman pemerintah, para pemuka agama, organisasi-organisasi terkait perlu bekerja keras lagi soal ini. Harus ada sistem khusus yang dapat memberi jalan keluar. Membangun institusi penelitian seperti Chandra Ditya Maumere atau memperluas cara kerja Chandra Ditya ke seluruh NTT untuk bisa memberi pengetahuan kepada masyarakat dan membantu masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham dengan lebih baik tentang penipuan-penipuan yang terjadi, atau juga memberi pengetahuan tentang bagaimana kerjanya orang-orang di sana. Harus ada kejelasan di sini. Jangan hanya percaya tentang gaji besar yang diberitakan oleh tetangga atau keluargamu yang ada di sana. Karena mereka tidak punya begitu banyak kekuatan atau kuasa untuk melindungi engkau. Di saat engkau bermasalah, mereka hanya beritahu saja pemerintah selesai. Tapi sudah terjadi. Ini yang jadi masalah juga buat kita. Jadi perlu ada satu institusi yang dapat membantu masyarakat. Dan masyarakat juga harus berusaha untuk melakukan semua dengan administrasi legal. Dengan administrasi legal, pemerintah juga dengan legal memberi bantuan dan perlindungan. Jadi jangan diam soal perdagangan manusia ilegal. Bergerak melawan praktik-praktik perdagangan manusia ini adalah kewajiban kita semua. Saya pikir transparansi sistem dan kerja dan transparansi masalah atau berita tentang masalah-masalah itu perlu menjadi satu penelitian yang sangat serius. Masyarakat kita terkungkung dalam sikap dan ketidaktahuan, terkungkung dalam impian dan omongan-omongan orang, dan percaya lebih banyak kepada orang-orang yang datang dengan begitu banyak janji yang muluk-muluk. Masyarakat kita miskin, tapi jangan karena miskin kita menerima peti jenazah. Itu tidak.
Jangan berimpian membantu keluarga tapi justru terjerumus dalam malapetaka. Juga satu hal penting bahwa dalam Indonesia, khususnya dalam NTT, ada saja penipuan-penipuan dan perdagangan-perdagangan manusia ilegal. Ada. Saya omong ini karena memang saya pernah bantu orang lain yang terjerumus dalam penipuan dan akhirnya harus dikembalikan kepada keluarganya. Dan itu sangat menyedihkan dan harus berkorban untuk itu. Ya, jadi pengalaman saya ini membuat saya untuk berbicara soal ini. Karena itu sangat menyedihkan. Merugikan masyarakat, merugikan juga orang lain. Pemerintah juga berusaha membuka lapangan kerja dan masyarakat perlu kreatif memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup pas-pas, sudah cukup, sudah lumayan. Medan kita atau alam kita tidak terlalu mendukung. Ya, jadi kalau mau paksa diri untuk mendapat banyak keuntungan itu baik, tapi dengan cara yang pasti supaya jelas dan terlindung. Ya. Anak-anak sudah bisa sekolah, ya lumayan lah. Bersyukur. Jangan cari hal yang lebih lagi. Jadi jangan jual tenaga kepada penipu, karena dengan begitu para penipu mengobok-obok hidup kita. Dan terakhir yang kita terima adalah berita duka dan peti jenazah. Saya harap kita semua sadar dan bekerja sama, mendoakan dan membantu organisasi pemerintah dan pemuka agama untuk bekerja dengan cara berbicara dengan mereka, buka suara, peka terhadap segala yang terjadi. Satu hal yang sangat penting adalah keluarga. Semua keluarga paham, peka terhadap situasi yang terjadi. Bapak, mama, dan keluarga besar semuanya kita harus bekerja bersama-sama dan bersatu melihat situasi yang ada. Masalah keluarga juga jadi satu hal yang sangat-sangat krusial yang membuat orang atau anak jalan dengan caranya sendiri tanpa pengetahuan orang tua. Saya pikir kita juga merefleksikan diri tentang hal itu, karena keluarga adalah dasar. Jadi kalau keluarganya pecah, hancur, maka ya jalan keluar dari keluarga, mencari tempat yang lebih nyaman dan bekerja demi hidup. Ya, jadi saya pikir tolong kita dalam keluarga perlu ada pengetahuan soal ini. Untuk sementara itu saja, terima kasih. Semoga kita semua dilindungi.